Sisi Milting, siap hamil, siap cegah stunting. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi dan prevensi kebidanan program studi kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Halo ayah bunda semua. Aibun apa kabar? Semoga Aibun selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Aibun, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, menarik, dan pastinya Aibun harus simak sampai akhir ya. Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak yang dapat dicegah sejak dari usia pranikah bahkan remaja loh Aibun. Masalah balita stunting bukan hanya menjadi permasalahan gizi, tetapi juga disebabkan karena faktor sosial dan ekonomi keluarga yang menyebabkan status gizi ibu hamil, status kesehatan bayi, dan asupan gizi bayi menjadi kurang. Aibun, balita yang mengalami stunting akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, calon ayah dan bunda membutuhkan edukasi dan screening sejak dini agar dapat mengetahui apakah remaja maupun calon pengantin mempunyai faktor resiko terjadinya stunting pada anaknya kelak. Upaya deteksi dini salah satunya melalui pengukuran lingkar lengan atas atau lila dengan hasil pengukuran tidak kurang dari 23,5 cm dan pengecekan HB dengan batas nilai normal lebih dari 12 mg per dl. Menurut BKKBN, usia ideal menikah bagi perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun yang dianggap secara fisik, mental, finansial, dan sosial siap membangun keluarga. Selain itu, pernikahan ideal dalam kehidupan keluarga juga harus didasari rasa kasih sayang, saling menghargai, dan menghormati pasangan. Aibun, agar ibu dan bayi sehat, setiap kehamilan itu harus diinginkan, direncanakan, dan dijaga perkembangannya dengan baik. Adapun manfaat dari screening prakonsepsi atau prakehamilan menurut WHO antara lain 1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi 2. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan 3. Mencegah komplikasi dalam kehamilan dan persalinan 4. Mencegah kejadian underweight dan stunting sebagai akibat dari permasalahan nutrisi ibu dan yang terakhir yaitu mencegah infeksi yang menular dari ibu ke janin. Idealnya, tes kesehatan pranikah dilakukan 6 bulan sebelum dilakukan pernikahan. Tetapi, tes kesehatan pranikah dapat dilakukan kapanpun selama pernikahan belum berlangsung. Berikut adalah 10 langkah yang perlu dipertimbangkan ayah bunda dalam merencanakan kehamilan yang terbukti dapat menurunkan komplikasi kehamilan dan mencegah stunting. Yang pertama yaitu berhenti merokok. Hasil penelitian sudah banyak membuktikan merokok saat hamil memiliki efek buruk dan resiko komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, dan kematian pada janin. Selain itu, ibu hamil sebagai perokok pasif memiliki risiko melahirkan bayi berat badan lahir rendah atau BBLR 5,4 kali lebih besar, sehingga para ayah harus menjaga lingkungan sekitar ibu terbebas dari asap rokok ya. Yang kedua yaitu vaksinasi melindungi infeksi kongenital. Beberapa vaksinasi melindungi infeksi kongenital yang dapat menyebabkan cacat pada janin. Vaksin tersebut antara lain varicella, campak, gondongan, dan rubella yang harus diberikan minimal 1 bulan sebelum kehamilan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan vaksinasi HPV Human Papillomavirus untuk mencegah beberapa jenis kanker yaitu kanker rahim dan infeksi kutil kelamin. Yang ketiga yaitu mempertahankan berat massa tubuh normal. Menurunkan berat badan untuk mencapai indeks massa tubuh normal sangat penting dilakukan sebelum hamil karena terbukti obesitas berhubungan dengan ketidaksuburan atau infertilitas.
Dan sebaliknya, ibu yang terlalu kurus, terutama dengan gangguan asupan makan, beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR. Dan efek jangka panjangnya, anak akan menjadi stunting. Keempat, pemeriksaan penyakit keturunan. Banyak kasus di Indonesia bahwa setiap pria dan wanita tidak mengalami penyakit tersebut, namun mereka memiliki atau berpotensi menjadi pembawa gen atau carrier. Yang pertama yaitu penyakit keturunan thalassemia. Thalassemia adalah kelainan darah di mana penderita tidak mampu memproduksi hemoglobin dalam kadar normal. Thalassemia telah menjadi salah satu isu kesehatan di Indonesia karena 3-10% populasi di Indonesia adalah carrier atau pembawa gen thalassemia beta dan 2,6-11% adalah pembawa gen thalassemia alpha. Yang kedua adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Gejala utama hemofilia adalah perdarahan yang berlangsung lama. Dan hemofilia lebih sering terjadi pada pria. Maka dari itu, sebelum menikah, calon pria maupun wanita harus mempertimbangkan pemeriksaan penyakit keturunan. Jika terbukti calon wanita dan pria memiliki riwayat penyakit keturunan, diperlukan rujukan untuk konseling genetik. Yang kelima yaitu pemeriksaan penyakit menular. Penyakit menular yang dimaksud adalah infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit seperti hepatitis B, hepatitis C, TORCH, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Selain itu, ada infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi antara lain virus HIV, sifilis, chlamydia, gonorea, HPV atau human papilloma virus, dan herpes yang biasanya ditularkan selama aktivitas seksual melalui pertukaran cairan tubuh atau kontak kulit ke kulit di mana infeksi tersebut aktif. Semua penyakit menular yang disebutkan tadi dapat menimbulkan masalah kesuburan dan masalah saat kehamilan. Jika salah satu bunda, ayah, atau keduanya menderita infeksi saluran reproduksi atau infeksi menular seksual maupun infeksi bakteri, virus, atau parasit lainnya, sebelum menikah ia harus berobat dulu sampai sembuh. 6. Perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Perubahan perilaku hidup bersih yang dimaksud misalnya mencuci tangan dan tindakan higienis lainnya seperti menghindari konsumsi daging setengah matang, makanan yang tidak dipasteurisasi, dan sayuran mentah dapat meningkatkan resiko tertular infeksi seperti toxoplasmosis, cytomegalovirus, dan listeriosis. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan pedoman gizi seimbang isi piringku, di mana dalam satu piring setiap kali makan, setengah piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan setengah lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Selain itu, isi piringku juga memuat ajakan untuk mengonsumsi 8 gelas air setiap hari dan melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan tiroid, di mana penyakit tiroid memerlukan pemantauan yang ketat terkait dengan fungsi tiroid karena hipertiroid maupun hipotiroid dapat mempengaruhi kesuburan, proses, dan luaran kehamilan. Yang kedelapan yaitu masalah psikososial dan kesehatan mental. Masalah psikososial, kesehatan mental, dan masalah keuangan atau lainnya harus diidentifikasi dan diintervensi dengan tepat untuk menghindarkan kurangnya dukungan sosial, hambatan dalam perawatan kehamilan maupun pasca kelahiran, dan dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Penyakit jiwa ibu harus diidentifikasi dan diobati dengan adekuat agar dapat menghindari efek obat, efek kejiwaan, dan gangguan hubungan ibu dengan bayinya. Support suami dan keluarga juga harus baik karena penyakit mental yang tidak diobati atau diobati tidak adekuat akan mengakibatkan berbagai konsekuensi. Idealnya untuk merencanakan kehamilan, ibu harus menunggu sampai ia telah menjadi euthymic atau keadaan hati yang relatif stabil yang mungkin memakan waktu 6-12 bulan. Yang kesembilan yaitu deteksi dini penyakit tidak menular, hipertensi, dan diabetes.
Pada saat hamil, resiko terjadi preeklamsia atau kejang dalam kehamilan dikarenakan hipertensi dan diabetes gestasional dapat meningkat karena hormon kehamilan dan perubahan metabolisme saat hamil. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya perdarahan maupun kematian ibu dan anak. Yang ke-10 yaitu konsumsi suplemen makanan yang tidak penting, megavitamin. Beberapa suplemen vitamin yang dikonsumsi dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ayah bunda semuanya karena dosis tinggi dari suplemen vitamin dapat mempengaruhi kekebalan dan juga menurunkan kadar kolesterol baik dalam tubuh kita. Sehingga suplemen makanan yang tidak penting dan juga obat-obat herbal harus dihentikan, mengingat bahwa resiko terhadap janin dari zat-zat tersebut umumnya belum dievaluasi. Ayah bunda, selain dari 10 hal perencanaan kehamilan, ada hal lain yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, yaitu penting untuk melakukan perencanaan finansial atau keuangan. Biaya untuk pemeriksaan kesehatan seperti biaya konsultasi, pemeriksaan, obat, melahirkan, biaya setelah melahirkan, biaya yang tak terduga lainnya juga perlu untuk dipersiapkan. Sehingga siapkan tabungan dan jaminan kesehatan sebelum merencanakan kehamilan. Ayah bunda juga harus tahu dampak faktor keuangan atau pendapatan memiliki peranan besar dalam persoalan gizi dan kebiasaan makan keluarga untuk membeli pangan atau kebutuhan keluarga. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin berpengaruh untuk kekurangan gizi seperti stunting dan juga gizi buruk. Yang kedua yaitu pelayanan kontrasepsi atau KB. Kontrasepsi keluarga berencana berguna untuk merencanakan kehamilan dengan mengatur kapan waktu yang tepat untuk hamil, mengatur jarak, dan mengatur jumlah anak. Menurut tinjauan Islam, ayah bunda, dari Quran Surat Maryam ayat 1-11 berisikan mengenai mukjizat Nabi Zakaria alaihissalam yang diberikan keturunan dari istrinya yang sudah tua dan juga infertilitas. Dari situ kita melihat bahwa bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari kelahiran Nabi Yahya alaihissalam yang lahir dari ibunya. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak dapat menjalankan atau menentukan kehidupannya sesuai kehendaknya sendiri. Artinya manusia hanyalah berusaha sedangkan hasil Allah yang menentukan. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya seluruh ikhtiar yang kita lakukan, kita juga harus menyerahkan segala hasilnya kepada Allah yang menentukan. Semangat pejuang garis 2. Baik, cukup dari kami. Terima kasih ayah bunda sudah menonton video ini sampai akhir.